Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Andika dari Politeknik Kelautan Perikanan Pariaman dari program studi perikanan tangkap, bisa disingkat dengan PTK, akan memberikan sedikit ilmu tentang ikan belut. Oke, mari kita lihat. Oke, di sini ada pasar dan pemasaran. Kondisi pemasaran. Satu, pasar sasaran. Pasar sasaran itu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Yang nomor dua yaitu ada peluang pasar. Peluang pasar itu seperti rumah makan, pedagang ikan, dan lain sebagainya. Rencana pemasaran. Yang pertama yaitu penetapan harga. Kalau jika di pasaran harga per kilo belut dijual dengan harga 40 sampai 45 per kilogram, maka saya akan menjual belut yang saya produksi dengan harga kisaran 35 sampai 40 per kilogramnya. Harga itu pun akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Nomor 2 yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu dekat dengan target masyarakat. Dekat dengan target market seperti dengan target pasar. Yang kedua yaitu mudah diakses, seperti membuka usaha kita lebih maju sehingga memudahkan pelanggan untuk mengunjung toko distro kita. Yang ketiga ada dari mulut ke mulut, seperti menyampaikan teman ke teman atau ke saudara-saudara kita. Yang keempat itu internet, seperti sosmed, sosial media yang kita punya, seperti akun Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Aspek produksi yaitu analisa usaha atau lokasi usaha. Dalam mendirikan usaha budidaya belut, maka harus mencari tempat yang strategis, lokasi yang sedang diincar, seperti tempat orang biasa berlalu lalang, terkhusus di daerah yang ramai penduduk. Karena lokasi inilah yang dapat membuka jalan kesuksesan dalam menjalankan usaha yang sedang kita tekuni. Yang B, fasilitas dan peralatan produksi. Tempat pembenihan belut unggul dapat berupa kolam atau bak keramba dan kolam sawah. Wadah pemeliharaan di kolam, bak atau keramba berbentuk 4 persegi panjang atau budu sangkar. Yaitu semakin besar belut, semakin banyak populasinya, maka memerlukan kolam yang lebih luas. Kedalaman antara 100 cm dan lebar kolam beserta panjangnya 3x3 dengan ketinggian muka air antara 50 sampai 70 cm sesuai kebutuhan. Dan siapkan lumpur sawah, kemudian masukkan ke dalam kolam hingga setinggi 15 cm. Setelah lumpur telah dimasukkan ke dalam kolam, lalu beri tumpukan jerami dengan ketinggian 10 cm dan pelepah pisang. C. Kebutuhan bahan baku. Untuk sumber bahan baku atau supplier, saya mengambil pembibitan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Perikanan yang sudah terjamin dan terbukti kualitasnya dengan harga yang murah, sehingga dengan begitu tidak merugikan bagi saya sebagai pelaku budidaya ikan. D. Kebutuhan tenaga kerja. Karena masih tahap awal, mungkin tenaga kerja masih belum diperlukan karena masih tahap awal. Mungkin semua kegiatan masih dilakukan oleh 2 orang saja. Tetapi apabila usaha ini sudah berjalan dengan lancar, mungkin saya membutuhkan tenaga kerja
pada bagian 2 orang pemberi pakan, 2 orang dalam penjagaan kualitas air agar tetap stabil dan sesuai, 6 orang pada bagian pemanenan. Proses produksi. Penyiapan sarana dan prasarana berupa kolam yang perlu disediakan dalam usaha budidaya ikan tergantung dari sistem pemeliharaannya, sistem 1 kolam, 2 kolam, dan lain sebagainya. Adapun jenis kolam yang umum dipergunakan dalam budidaya belut antara lain kolam pemeliharaan induk kolam atau kolam pemijahan. Kolam ini berfungsi sebagai kolam pemijahan. Kolam sebaiknya berupa kolam tanah yang luasnya 2x2 meter dan kepadatan kolam induk hanya 2 ekor per meter kubik. Adapun syarat kolam pemijahan adalah suhu air berkisar antara 20-22 derajat Celcius, kedalaman air 40-60 cm. Dasar kolam sebaiknya berlumpur. Kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Luas kolam tidak lebih dari 2x2 meter. Kedalaman air kolam antara 40-50 cm. Kepadatan sebaiknya 550 ekor per meter persegi. Lama pemeliharaan dalam kolam pendederan antara 3-4 minggu. Pada saat benih belut berukuran 5-8 cm. Yang kedua itu peralatan. Alat yang biasa digunakan dalam usaha pembenihan belut diantaranya adalah jala, waring atau anko, hapa atau kotak dari jaring, kelambu untuk menampung sementara induk maupun benih, dan lain sebagainya. Adapun yang lain untuk seperti pengukuran kadar kekeruhan air di dalam kolam. 3. Persiapan media. Yang dimaksud dengan persiapan adalah melakukan penyiapan media untuk pemeliharaan belut, terutama mengenai pengeringan, pemupukan, dan lain sebagainya. Dalam menyiapkan media pemeliharaan ini, yang perlu dilakukan adalah pengeringan kolam selama beberapa hari. Lalu dilakukan pengapuran untuk pemberantas hama dan ikan-ikan liar sebanyak 25-200 gram per meter persegi. Diberi pemupukan berupa pupuk buatan. 4. Pemeliharaan kolam atau tambak. Sistem ekstensif atau teknologi sederhana. Sistem ekstensif merupakan sistem pemeliharaan ikan yang belum berkembang. Input produksinya sangat sederhana, biasanya dilakukan di kolam air tawar, dapat pula dilakukan di sawah. Pengairan tergantung kepada musim hujan. Kolam yang digunakan biasanya kolam pekarangan yang sempit. Kapasitas produksi. Harga konsumsi belut 40 per kilogram dengan perkiraan kematian sebesar 10%, sehingga menghasilkan 6.000 ekor. Perkiraan hasil perhitungan umum selama 6-6 bulan, panen 1 kg isi 5 ekor, jadi 5.400 ekor. Belut dibagi 5 ekor sama dengan 1.200 kg, dikalikan harga konsumsi Rp40.000 per kilogram sama dengan 48 juta rupiah. Aspek keuangan, yaitu pertama ada sumber modal sendiri 80%, modal pinjaman 20%. Analisis biaya. Modal awal, bibit belut 20
kali 3 kilo sama dengan 60.000. Kolam beton 3 meter kali 3 meter kali 1 meter sama dengan 300.000. Bahan pendukung jerami, lumpur, dan lain sebagainya yaitu 400.000. Selang air 10 meter 50.000. Baskom atau ember besar 2 buah sama dengan 40.000. Jadi hasil semuanya yaitu 850.000. Biaya operasional seperti biaya transportasi 200.000, biaya lainnya 100.000, penjualan hasil panen 40.000 per kilogram dikali 5 kilogram dikali 30 hari sama dengan 6 juta. Jadi hasil semuanya, hasil total 6.300.000. Biaya pengeluaran keseluruhan. Total pengeluaran biaya sarana ditambah biaya operasional yaitu 12 juta ditambah 25 juta. Total keseluruhan 37 juta rupiah. Itu pendapatan. Pendapatan total produksi dikali harga jual 15 kg dikali 40.000 kilogram, totalnya 100 juta rupiah. Keuntungan itu pendapatan dikurang total pengeluaran. Pendapatan 100 juta dikurang 52 juta, total keseluruhan 48 juta rupiah. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.